Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, yang lagi menonton YouTube live streaming untuk pertemuan mata kuliah pengantar bisnis ya, pertemuan 1. Kami tim teaching dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jakarta. Nama saya Fatih ya. Saya dikenal lebih familiarnya dengan nama Ibu Alfa. Oke. Untuk pertemuan 1 kali ini kita akan menerangkan tentang bagaimana sih pengantar bisnis itu, apa sih yang harus diketahui di mata kuliah pengantar bisnis itu. Jadi untuk itu kita lihat PPT yang berikutnya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di pengantar bisnis itu dipelajari tentang sistem bisnis, prinsip-prinsip di mana prinsip manajemen itu yang menyangkut fungsinya, jenjang sumber dayanya, di mana sumber daya itu adalah manusia, sumber daya alam, terus meliputi lingkungan bisnis, terus memilih bagaimana kita memilih letak bisnis itu ya, yang paling bagus untuk kita menetapkan suatu pilihan untuk bisnis tersebut. Terus bentuk-bentuk bisnis, tujuan bisnis itu sendiri, etika bisnis dan fungsi operasional yang termasuk mengenai manajemen produksi, SDM, pemasaran dan keuangan. Nah, dari satu rangkuman itu tadi yang kita bisa lihat bahwa bisnis itu bisa berjalan apabila ada faktor 6M ini ya. Jadi 6M ini dikategorikan sebagai man, money, material, method, dan managerial mesin. Nah, apabila M ini bisa dikelola dengan baik, bisnis itu akan bisa berjalan ya. Nah, di samping kita memperhatikan faktor-faktor internal dari bisnis kita yaitu 6M, kita harus melihat juga faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi bisnis kita ya, seperti lingkungan, bentuk usaha, fungsi operasional, dan alternatif letak. Itu semua akan mempengaruhi bisnis kita, apakah bisa sustainable atau tidak. Di samping semua itu kita bisnis itu harus mempertimbangkan bagaimana sih etika mereka berbisnis ya. Jangan asal berbisnis terus kita bisa mematikan bisnis orang lain. Nah, itulah tujuan bisnis. Jadi dalam hal ini bisnis itu bisa berhasil apabila kita memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, maupun internal, eksternal, dan bagaimana etika kita berbisnis. Oke, next. Dari pengertian bisnis itu bisa kita lihat dari Cooper ya, bisa juga Arwes and Hunt, ada teori terbaru dari ahli-ahli bisnis ya, bisa Anda baca banyak sekali buku tentang itu ya. Jadi bisnis itu bisa kita katakan bahwa keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang ya, seperti commerce dan industri, processing, industri manufaktur ya, jaringan, distribusi, perbankan, insurance, transportation, dan seterusnya. Kemudian melayani dan masuk secara utuh dunia bisnis secara menyeluruh. Jadi bisnis itu bukan saja
satu perusahaan yang mendistribusikan barang atau jasanya kepada konsumen dan dia akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, bukan seperti itu. Nah ya, jadi untuk kelanjutannya bisnis itu akan berhasil dan berkelanjutan apabila dia juga harus memperhatikan bagaimana tanggung jawab perusahaan itu kepada masyarakat sekitar, dan itu yang disebut ke corporate social responsibility dan etika bisnis ya. Nah, kalau dilihat dari letak ya, faktor-faktor yang mempengaruhi letak bisnis itu kita harus melihat faktor-faktor ini. Faktor pemerintah, kita harus mengetahui letak bisnis yang layak kita dirikan itu di mana. Itu harus ada persetujuan, ada izin dari pemerintah. Terus faktor sejarah, misalnya letak bisnis kita, bisnis apa sih yang bisa kita tempatkan pada aspek-aspek sejarah yang ada ya. Jadi kalau di tempat aspek sejarah misalnya Borobudur ini kelihatan bisnis apa sih yang bisa kita lakukan selain bisnis pariwisata di Borobudur. Terus yang berikut faktor alam ya. Nah, untuk berbisnis kita harus memperhatikan bahwa faktor alam itu seperti aqua, dia harus menentukan jangan aqua itu hanya melakukan kepentingan bisnisnya untuk kelanjutan bisnisnya saja tanpa melihat terjadinya misalnya erupsi pada bisnis tersebut ya. Terus kalau faktor pasar ya, faktor pasar itu kita harus melihat juga bahwa bisnis itu layak atau apakah letak bisnis itu dia berorientasi pasar, misalnya harus bisnis itu diletakkan pada contoh ya, ini digambarkan bagaimana ATM. Kalau ATM, jadi ini ATM center, kalau kita letakkan pada tempat-tempat yang tidak banyak dikunjungi orang, itu sebenarnya tidak ada manfaatnya ya. Nah, biasanya ATM center itu kita tempatkan pada mall atau pusat perbelanjaan ya. Nah, begitu juga itulah faktor pasar. Misalnya kita mendirikan satu toko di jalan yang sepi, yang tidak banyak orang tinggal misalnya ya, sehingga apa mungkin bisnis kita itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada konsumennya ya. Jadi faktor-faktor ini yang harus kita pertimbangkan untuk membuka bisnis ya. Nah, bentuk-bentuk bisnis itu bisa dibedakan dari bentuk yuridis. Jadi kalau dari bentuk yuridisnya ada perusahaan perseorangan, firma, perusahaan komunitas atau CV, PT ya, BUMN, terus koperasi. Nah, ini nanti kita bisa lebih jauh mempelajari itu tidak salah di pertemuan 4 ya. Atau kalau bentuk-bentuk bisnis itu dilihat dari bentuk penggabungannya. Nah, penggabungan dua perusahaan itu bisa terjadi secara vertikal atau horizontal. Jadi kenapa bentuk bisnis itu bisa dari bentuk penggabungan itu biasanya itu karena ada hal atau faktor yang disebut joint venture, bisa ya, karena ada modal asing, kerjasama ya dengan perusahaan nasional dan internasional. Jadi penggabungan ini juga bisa terwujud karena adanya trust itu rasionalisasi bidang produksi dan penjualan. Nah ini kenapa harus terjadi seperti ini? Karena biasanya bisnis itu, contoh bisnis itu business to business. Jadi satu perusahaan A misalnya dia memproduksi, perusahaan B misalnya itu yang melakukan penjualan ya, seperti itu. Sehingga terjadilah trust atau penggabungan dua perusahaan ini, karena yang perusahaan B tidak melakukan produksi misalnya mobil. Nah,
perusahaan A yang memproduksi mobil, perusahaan B yang menjual mobil tersebut. Itu bisa terjadi penggabungan itu. Atau bisa juga contohnya holding company. Holding company itu di mana perusahaan-perusahaan induk dengan beberapa anak perusahaan itu disebut holding company. Nah, penggabungan yang lain lagi, Karta itu harga produk produksi daerah atau pembagian laba itu bisa menjadi penggabungan dengan membentuk sub-sub unit bisnis itu sendiri, atau yang ada sindikat. Nanti itu kita bisa pelajari lebih jauh ya tentang bentuk-bentuk bisnis. Nah, kalau bentuk-bentuk bisnis itu dilihat dari lembaga keuangan. Jadi bisnis itu ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non-bank, seperti semua perusahaan atau bisnis finance itu termasuk lembaga keuangan bank. Contohnya seperti apa? Seperti AVF Finance, misalnya home credit dan sebagainya ya. Oke, itu garis besar apa nanti yang kita pelajari di mata kuliah pengantar bisnis. Sehingga tujuan bisnis itu bisa kita lihat, jadi selain memperoleh keuntungan, dia juga itu melakukan pengadaan barang dan jasa, jadi untuk kesejahteraan pemilik, menciptakan lapangan kerja, dan eksistensi perusahaan itu dalam jangka panjang, maksudnya dia bisa mempertahankan sustainable perusahaannya ya, agar bisa bertumbuh dan berkembang untuk dalam waktu yang lama ya. Nah, itulah yang disebut nanti sampai tujuan bisnis itu tercapai, menunjukkan prestis dan prestasi. Oke. Nah, fungsi bisnis itu sendiri bisa kita lihat itu ada beberapa fungsi yang dibagi dalam beberapa bagian yang biasa disebut utility. Jadi bentuk, jadi utility, jadi kegunaan dari bentuk bisnis itu. Bisa kita lihat fungsi bisnis itu dari place-nya. Terus yang berikut kita bisa lihat possessive utility, fungsi penjualan dalam bisnis itu. Time utility, bagaimana bisnis itu bisa bermanfaat pada barang atau sesuai waktu yang digunakannya. Nah, ini dalam bukunya The World of Business, Ten Hoff mengungkapkan bahwa ada 3 fungsi utama dari suatu bisnis: acquiring raw material, manufacturing raw material into product, distributing product to consumers. Jadi ada 3 sebenarnya fungsi bisnis itu secara garis besar ya. Dia apakah dia mencari bahan mentah, atau dia mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, atau dia menyalurkan produk yang dihasilkan kepada konsumen ya. Jadi acquiring raw material, manufacturing raw material into product, distributing product to customer. Nah, bisnis itu dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. Jadi di sini diistilahkan stakeholder. Stakeholder itu siapa saja ya, bukan saja pemilik. Jadi pemilik bisnis itu siapa yang termasuk stakeholder? Jadi industri, karyawan, pemasok, konsumen, investor yang terlibat di dalam bisnis itu yang disebut stakeholder. Nah, dan selain itu kita harus juga sebagai pebisnis harus menjaga etika bisnis itu sendiri. Nah, seperti kita melihat kasus-kasus yang ada di monitor ini ya, buruh perusahaan sepatu naik yang harga produknya selangit, tapi buruhnya itu diperas tenaganya, padahal harganya produknya termasuk produk yang mahal, sehingga tidak ada keseimbangan antara pemberian insentif kepada tenaga kerjanya dengan harga produksi, harga jual produk yang diproduksi. Nah, ini
sehingga menimbulkan suatu ketimpangan, keresahan dari buruh, sehingga itu termasuk pelanggaran etika bisnis. Nah, ada juga yang di sektor perumahan contohnya ya, ada kasus-kasus merugikan yang dilakukan oleh distributor perumahan ya. Jadi di kontraktor, apakah pihak kontraktornya atau yang distributor perumahan itu, atau pihak pengembang, atau ya ini bisa terjadi misalnya dia tidak memikirkan bagaimana saluran air yang harus dipertimbangkan demi kenyamanan dan keamanan dari rumah tinggal yang diproduksi. Jadi ini salah satu bisnis properti yang melakukan pelanggaran etika bisnis. Ini salah satu contoh aja ya. Jadi kita sebagai calon pebisnis misalnya, kita juga harus mempertimbangkan selain laba yang sebesar-besarnya, kita harus juga mempertimbangkan berapa besar sih kontribusi kita kepada masyarakat dan kelayakan bisnis yang kita lakukan. Oke. Nah, yang faktor lain yang nanti dipelajari di bisnis itu sendiri adalah fungsi operasional. Bagaimana fungsi operasional yang meliputi human resources, marketing, production, and finance. Jadi di dalam suatu perusahaan itu atau bisnis yang kita dirikan ada bagian-bagian dari empat aspek dasar manajemen ini yang harus kita kendalikan, yang harus kita kelola dengan baik sehingga tujuan bisnis itu bisa tercapai. Ini nanti lebih jauh kita akan peroleh setelah UTS ya, bahwa fungsi-fungsi dari operasional ini akan kita bahas satu persatu ya. Oke, dengan berakhirnya fungsi operasional ini adalah liputan dari materi yang akan kita pelajari di pengantar bisnis. Kita bisa lihat di awal tadi saya tunjukkan bahwa ini aspek-aspek yang akan kita pelajari di mata kuliah pengantar bisnis itu sendiri ya. Jadi ini ada topik besar nih, ada 8 yang dikemas di dalam 15 kali tatap muka, 14 kali tatap muka, ETS dan EAS ya. Jadi don't forget it bahwa tujuan bisnis itu akan dapat tercapai apabila semua unsur-unsur ini kita harus kendalikan dan kita lakukan secara semaksimal mungkin tanpa melanggar etika bisnis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup pertemuan pertama ini awal dari mata kuliah pengantar bisnis. Semoga kelanjutan dari mata kuliah ini dapat kita lihat di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Selamat pagi, siang, sore, malam. See you.